Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saya diminta sebagai ahli dalam rangka penyelidikan masalah Formula E yang kebetulan terkait juga dengan seorang gubernur ya di DKI yang dikenal dengan nama Anies Baswedan. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses. Karena sekarang dalam fase penyelidikan ini, ya. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pelaksanaan itu berjalan dengan baik, sukses. Hari ini saya bisa bilang itu sukses, memang betul. Takaran-takaran objektifnya menyatakan itu sukses. Yeah. Kalau dibilang kerugian negara, di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung? Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan, tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Nah itu hukum. Jadi tidak melihat tujuan. Banyak itu proyek-proyek pembangunan sudah berhasil tapi tetap korupsi. Namun penting pada satu hari nanti KPK menghentikan ini terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjegal Anies, dikatakan kita kriminalisasi KPK, enggak, malah saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Tidak ada satupun ya, kepentingan politik khususnya bagi saya untuk membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya satu perkara dari keahlian saya. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Sehingga inilah yang kemudian mungkin membuat Prof sedikit agak gelisah dengan asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik. Nggak ada asumsi, masa ahli berasumsi? Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan, hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Nggak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja, saya ceritakan. Tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta, saya ikut baca seperti apa itu. Kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur. Memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Itu. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Memang ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan. Kalau memang undang-undangnya sudah ada dan persiapan sudah dimulai, tetapi undang-undangnya belum sesuai dengan aturan-aturan main yang ada, seharusnya ditunda. Tidak dipaksakan, harus diselesaikan. Salam pembaharuan. Saudara, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menegaskan, berdasarkan fakta hasil pemeriksaan KPK, dugaan penyelewengan anggaran Formula E mengarah pada peristiwa pidana. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi dan sejumlah dokumen. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum yang kebetulan saja ada seorang gubernur bernama Anies Baswedan. Kata Prof. Romli Atmasasmita di Indonesia Lawyers Club pada 7 Oktober 2022.
Menurut Prof. Romli, KPK sangat prudent atau hati-hati dalam menyelidiki perkara tersebut. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E. Kehadiran saya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Semua keputusan tetap ada pada KPK, tegas Prof. Romli. Dia menyebut sudah ada bukti adanya peristiwa hukum dalam perkara itu. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK, imbuhnya. Prof. Romli juga membeberkan fakta bahwa Anies Baswedan secara intensif mengawal langsung event Formula E. Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E, bahkan 90% rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung oleh Anies Baswedan, tugasnya. Dalam rapat-rapat tersebut, lanjut Prof. Romli, Anies juga memberikan arahan dan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan event tersebut sesuai aturan yang berlaku. Meski rapat selalu diakhiri dengan instruksi dan harapan agar kegiatan itu dijalankan sesuai aturan, tapi sebagai orang hukum tidak melihat apa kalimat yang dikatakan. Tapi apa faktanya? Jika yang dikatakan tidak sesuai dengan fakta, inilah yang dikaji secara hukum. Bukan semata-mata memberikan tugas pada bawahan lalu pimpinan lempar tanggung jawab. Ini yang dilihat saya, yakni fakta secara hukum, beber Prof. Romli. Dia menegaskan posisinya netral sebatas sebagai ahli yang diminta pendapat atau saran oleh KPK. Sebelum memberikan pendapat hukum, Prof. Romli Atmasasmita terlebih dahulu meminta kronologis peristiwanya. Sebagai ahli saya selalu teliti, saya periksa dan saya kembalikan lagi karena kronologisnya tidak jelas. Setelah diperjelas, baru saya pelajari, ujar Prof. Romli Atmasasmita. Sepintas, lanjut Prof. Romli, memang tidak ada masalah, tapi setelah didalami lebih jauh, berdasarkan fakta yang tersaji dan pengalaman yang dimilikinya, ada hal-hal yang perlu dicermati. Tentu tidak ada yang salah dalam kebijakan setiap pemimpin daerah atau pusat untuk memajukan daerahnya. Namun, dalam kronologis itu, terbaca oleh saya bahwa ada peraturan undang-undang yang antara lain peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, sebut Prof. Romli. Selain itu, ada mekanisme di DPRD DKI Jakarta yang belum tuntas terkait hal tersebut. Menurut Prof. Romli, hal itu tidak diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi saya tidak tahu apakah memang sudah tahu, sudah diperhatikan, sudah dikaji, sehingga kemudian persiapan penyelenggaraan Formula E dilakukan intensif, terangnya. Beberapa hal, kata Prof. Romli, memang perlu dicermati dari sisi hukum. Orang hukum melihat suatu peristiwa, pertanyaannya yang pertama adalah, apakah mereka atau siapapun mengetahui bahwa suatu program seperti ini ada dasar-dasar perundang-undangannya? Apakah juga mengetahui ada mekanisme yang harus dilalui sesuai peraturan undang-undang yang berlaku? Tuturnya. Prof. Romli menyebut, berdasarkan kajiannya, mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan Formula E ini tahu persis adanya mekanisme dan aturan tersebut. Tapi mereka mencoba mengabaikan hal-hal yang pertama didahulukan. Kalau memang undang-undang sudah ada dan persiapan sudah dimulai, tetapi undang-undangnya belum selesai dengan aturan main yang ada, seharusnya ditunda. Tidak dipaksakan harus diselesaikan, jelasnya. Dia menambahkan, dari hasil kajiannya, penyelenggaraan Formula E tersebut terkesan dipaksakan. Selain itu, lanjut Prof. Romli, dirinya juga melihat ada kesan-kesan seolah-olah Anies Baswedan akan melempar tanggung jawab pada bawahannya. Ini kebiasaan-kebiasaan birokrat kita seperti itu. Misalnya, saya sudah menguasakan kepada si A, namun tidak berarti tanggung jawabnya lepas. Dia harus tetap bertanggung jawab, tegasnya. Profesor Romli Atmasasmita menyarankan agar pimpinan dan penyidik KPK tetap tegak lurus menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Seharusnya APH tetap tegak melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang. Namun tidak demikian opini publik, khususnya kelompok kepentingan politik, selalu melontarkan jargon-jargon kriminalisasi, antara lain KPK menjegal Anies, kata dia dalam keterangannya. Romli menyayangkan kemunculan isu tersebut seolah KPK merekayasa kasus untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Padahal menurutnya, penyelidikan Formula E sudah dilakukan KPK sejak tahun 2019, jauh sebelum Anies dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Tidak ada hubungan relevansi antara penyelidikan tersebut dengan jargon-jargon kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Bahkan sebaliknya, jargon tersebut dapat disebut politisasi penyelidikan KPK, tegasnya. Salah satu pendiri KPK itu lantas mengurai panjang lebar mengenai tahapan dan prinsip-prinsip dalam mengungkap peristiwa hukum. Dia juga menjelaskan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dari KKN, termasuk soal penyelenggaraan wewenang sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Melalui penjelasan itu, Romli cenderung pada kesimpulan bahwa keputusan Anies Baswedan menyelenggarakan Formula E masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Ia merujuk pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana terdapat 3 jenis penyalahgunaan wewenang, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, penjelasan mengenai masing-masing jenis tersebut diatur dalam ketentuan pasal 18 yang meliputi melampaui masa jabatan atau batas waktu berlaku wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan kasus Formula E yang masih merupakan tahap penyelidikan, telah ditemukan dugaan awal bahwa penyelenggaraan Formula E telah tidak didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diduga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, urainya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan deklarasi Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 tidak mempengaruhi proses kasus Formula E. Apakah deklarasi capres tersebut akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak. Tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat di Gedung KPK Jakarta pada 3 Oktober 2022. Alek menyatakan KPK tetap on the track pada dugaan penyelewengan Formula E. Terlebih, proses pencapresan itu baru tahap awal. Bahkan, kata Alek, belum tentu dicalonkan pada saat pendaftaran ke KPU. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. KPK tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol, papar Alex.